Kembali lagi bersama kami di debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Di sesi kedua ini, saudara, calon gubernur dari masing-masing paslon akan melakukan pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan pilihan yang sudah dirancang oleh tim panelis. Kami mohon para pendukung selama debat berlangsung dimohon kerjasamanya dan tidak melakukan provokasi selama debat berlangsung. Dalam sesi ini saudara, porsi yang lebih besar akan diberikan kepada calon gubernur. Namun jika ada sisa waktu maka calon wakil gubernur dari masing-masing paslon dipersilakan untuk menambahkan jawaban maupun menanggapi. Begini aturan mainnya Bapak-Bapak sekalian, di hadapan kami telah tersedia amplop pertanyaan dan calon gubernur nanti yang mendapatkan giliran akan dipersilakan mengambil bola pada fishbowl A, saya ulangi, fishbowl A yang akan merujuk pada amplop pertanyaan nantinya. Moderator akan membacakan pertanyaan dan calon gubernur akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, calon gubernur lain akan memberikan tanggapan atas jawaban lawan dengan durasi 2 menit. Kemudian akan ditanggapi kembali oleh calon gubernur yang menjawab selama 2 menit. Kami tegaskan kembali bila masih ada waktu, kami persilakan pada partner Anda, calon wakil gubernur untuk menambahkan jawaban atau tambahannya. Ditanggapi? Dipahami ya Bapak-Bapak sekalian ya? Baik, kita akan langsung mulai sesi ini dengan calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Kami persilakan untuk Silakan, calon gubernur Bapak. Nomor urut 1 untuk mengambil di fishbowl A dan diperlihatkan nomornya ke publik. Baik, nomor 4 ya. Nomor 4 mohon diletakkan kembali di wadah kosong di tengah, Bapak. Terima kasih. Dipersilakan kembali ke podium. Paslon nomor urut 1 mendapatkan bola nomor 4. Saya akan ambil. Amplop nomor 4 masih tersegel. Ini menandakan kerahasiaan masih terjaga. Saya akan buka. Pertanyaan yang telah dirancang oleh panelis tentang investasi, perindustrian, UMKM, dan pemberdayaan desa. Mohon disimak karena saya hanya akan bacakan pertanyaan 1 kali saja tanpa diulang. Di Jawa Tengah, kesenjangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan masih sangat lebar. Sementara itu potensi ekonomi kreatif dan digital belum dimanfaatkan secara optimal di pedesaan. Padahal keberadaan media sosial dan platform e-commerce dapat meningkatkan pemasaran produk kreatif dari wilayah pedesaan. Saya lanjutkan pertanyaannya, apa strategi dan langkah konkret yang akan paslon lakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan digital di pedesaan agar tercipta peluang usaha baru yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota? Dipahami subtema dan pertanyaannya, paslon nomor urut 1. Baik, kalau begitu kami berikan waktu untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketersediaan koneksi internet. Khususnya di desa-desa. Catatan kami menunjukkan bahwa saat ini koneksi internet itu belum tergelar di seluruh desa. Jumlah desa di Jawa Tengah 7.810 dan masih banyak kekurangan. Kami punya komitmen untuk bisa menggelar koneksi internet ini di seluruh desa. Minimal 1 titik 1 desa. Nah berarti kita akan menyiapkan anggaran untuk memastikan seluruh desa ini bisa terkoneksi. Ada yang sudah terhubung dengan fiber optik misalnya, sehingga lebih murah, lebih mudah. Juga ada yang tercover oleh BTS, tetapi ada juga yang belum bisa menggunakan fiber optik maupun BTS. Dan ini karena teknologi saat ini sudah memungkinkan, sudah hadir, kita bisa menghadirkannya dengan menggunakan Satcom atau satelit komunikasi yang menurunkan koneksi internet. Dari sini kemudian awal dari segalanya. Yang kedua adalah bagaimana SDM
masyarakat kita di desa, bahkan internet saja mungkin baru akan memahami. Belum lagi mungkin mereka apakah punya handphone atau bahkan tablet untuk bisa memanfaatkan koneksi internet. Jadi secara perlahan kita akan bangun koneksi internet, juga pelatihan-pelatihan, dan itu ada dalam program kami, agar masyarakat desa ini sedikit lebih tahu bahwa dengan menggunakan internet, mereka bisa memanfaatkan e-commerce. E-commerce yang dulu mungkin didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi sekarang individu pun bisa memanfaatkan itu dan bisa menghasilkan atau bisa lebih produktif dibandingin masa-masa sebelumnya. Jadi SDM, kemudian penyiapan koneksi internet di seluruh wilayah, di seluruh desa, dan tentunya juga bagaimana kita men-encourage badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan untuk bisa memanfaatkan. Karena apa? Karena kerjasama ini untuk memanfaatkan e-commerce ini kan belum tentu harus ditangani oleh satu badan usaha atau satu perusahaan saja. Mereka bisa melakukan outsourcing. Misalnya mereka bisa mendapatkan supply dari desa-desa dengan menggunakan e-commerce itu. Jadi intinya kita akan memperpendek kesenjangan itu dengan cara membuat mereka lebih aware dan lebih melek terhadap ICT. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Titik beratnya tadi adalah terkait dengan ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa di dunia ini telah mencatat 2 kota kreatif. Yang pertama adalah Pekalongan, dan yang kedua adalah Solo. Ini yang mendasari bahwa ekonomi kreatif harus kita tegaskan. Di Jawa Tengah ada 3 hal yang menurutkan terkait dengan ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Oleh karena itu, untuk mengangkat ekonomi kreatif, kita berangkatnya adalah dari desa. Kemudian apa yang kita lakukan? Di Jawa Tengah generasi Z hampir 50,2%. Sehingga saya jamin anak-anak generasi Z, anak muda, saya berikan ngopeni anak muda dengan kartu zilenial. Untuk apa? Kartu ini dimanfaatkan adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak muda kita untuk berkreatif. Dengan jalan apa? Bahwa dengan punya kartu ini, rekan-rekan zilenial bisa melakukan kursus, kemudian melakukan kegiatan yang didampingi oleh kepala dinas. Sehingga bonusnya bisa ngopi gratis dan internet gratis. Di mana dilakukan? Di seluruh kecamatan kita akan kita tempatkan rumah kreatif di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, apabila anak-anak muda di desa kita sudah berkreatif, secara tidak langsung dia bisa menghidupkan, menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga memberi kesempatan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, di kecamatan itu akan kita jadikan workshop bagi anak-anak muda kita untuk melakukan kreatif dengan tidak menggantungkan kepada orang lain. Terima kasih. Waktunya masih ada, mau lanjutkan? 4 detik. Cukupkan Pak? Dicukupkan? Baik. Cukup? Oke. Baik. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya sama 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Tambahan dari Mas Lutfi adalah program-program bagus dan memang dibutuhkan. Nah, kemudian memang begitu banyak sebetulnya peluang-peluang bagi desa maupun mereka-mereka yang belum mungkin terekspos kepada koneksi internet itu untuk lebih meningkatkan diri. Saya menambahkan saja bahwa kesempatan bagi mereka untuk belajar itu justru lebih banyak didapatkan dari peers atau teman-teman maupun badan-badan usaha yang peduli. Karena apa? Karena justru perusahaan-perusahaan yang sudah
lebih dulu menggunakan e-commerce, kalau mereka bisa memanfaatkan potensi desa, ini akan lebih efektif lagi kemungkinannya untuk membesarkan bukan saja perusahaan mereka, tetapi juga mereka-mereka yang ada di desa yang pasti memberikan kontribusi untuk memperbesar secara bersama-sama usaha mereka bersama. Memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan tambahan device sehingga mereka yang tadinya belum pernah terekspos, ada sekitar mungkin 18%-an dari masyarakat Jawa Tengah ini yang belum pernah terekspos atau belum terhubung dengan internet. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Anggaran yang kita miliki, kita pernah hitung, bisa memberikan tetapi sifatnya bertahap. Tapi kami yakin dalam 5 tahun ke depan, mereka-mereka ini minimal bisa menambah kapasitas maupun kemampuan masing-masing untuk memiliki device yang bisa terkoneksi ke internet secara langsung. Terima kasih. Baik. Terima kasih calon gubernur nomor 2. Baik, kita akan langsung masuk ke putaran berikutnya dan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 mengambil bola di fishbowl A. Silakan ke tengah Bapak. Di fishbowl A, yang A Bapak sebelah. Oke. Dan tunjukkan angkanya ke kamera. Nomor, boleh diputar sedikit Bapak, biar terlihat. Nomor 1, baik. Silakan ditaruh di wadah kosong di tengah Anda Bapak. Calon gubernur nomor urut 2 mengambil nomor 1. Mohon tenang teman-teman, mohon kerjasamanya, terima kasih. Ini amplop nomor 1. Saya akan membacakannya 1 kali saja dan tidak ada pengulangan sehingga mohon dicermati dengan saksama. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 tentang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Berdasarkan data BNPB tahun 2023, jumlah bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu tanah longsor 125 kasus, banjir 95 kasus, dan kekeringan 21 kasus. Jumlah dan jenis bencana di Jawa Tengah diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahun. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memitigasi bencana alam dan tata kelola pasca bencana di wilayah Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Jawa Tengah dijuluki sebagai supermarket bencana karena sering mengalami berbagai macam bencana. Tahun 2023, Jawa Tengah merupakan salah satu dari 5 provinsi yang sering mengalami bencana alam. Oleh karena itu, untuk memitigasi hal ini yang pertama, kita akan ciptakan penanggulangan bencana secara terpadu. Apa itu? Yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Jateng Ngopeni. Jadi Jateng Ngopeni ini adalah merupakan sistem deteksi dini kepada masyarakat kita, baik itu yang mulai rob banjir, kemudian longsor, gunung Merapi, kita aplikasikan dalam Jateng Ngopeni sebagai peringatan dini. Kemudian yang kedua, kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana. Untuk apa? Agar masyarakat kita recovery bahwa negara hadir untuk melaksanakan. Termasuk penataan drainase dan penanggulangan banjir yang bisa kita laksanakan. Misalnya di wilayah Semarang, misalnya di wilayah Kudus, misalnya di wilayah Demak. Termasuk kita akan ciptakan desa tangguh bencana. 1 desa, 1 tangguh bencana. Untuk apa? Mereka akan kita latih untuk memberikan efek deterren dan terbiasa untuk menghadapi bencana. Termasuk rekan-rekan sekalian, kita juga akan mendorong revitalisasi embung. Untuk apa? Untuk mengatasi adanya bahaya kekeringan yang sering menambah kita. Kemudian yang kedua, kita harus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan jalan apa? Mereka kita berikan pendidikan
perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Kepada siapa? Masyarakat yang tergigat dengan bencana itu sendiri. Yang kedua, penguatan kapasitas daripada personil BPBD-nya. Berikut Satgas Targananya. Sehingga mereka mampu siap pakai kapanpun, dimanapun bencana itu berada. Yang terakhir, kita lakukan sekolah aman bencana. Untuk siapa? Bagi siswa, bagi pekerja, termasuk tenaga kesehatan. Demikian. Masih ada waktu, mau ditambahkan silakan. Silakan. Ya, saya akan menambahin sedikit bahwa kita juga butuh recovery hutan. Saya pernah melihat hutan yang ada di Jawa Tengah semakin gundul, maka kita akan mengajak masyarakat dalam desa untuk revitalisasi hutan kita sebagai penanggulangan bencana banjir di kawasan Kabupaten Pati. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ada tambahan lagi Bapak-Bapak? Dicukupkan? Baik, kita hentikan waktunya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Program Mas Lutfi dengan Gus Yassin sangat baik. Saya hanya menambahkan saja bahwa bencana alam ini ada yang disebabkan oleh human. Dan itu bisa kita mitigasi dengan cara beberapa kebijakan. Misalnya turunnya permukaan tanah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Dan itu bisa saja terjadi misalnya di Kecamatan Sayung, Demak, di Kendal, di mana permukaan tanah ini tiap tahun turunnya bisa sampai dengan 10 sampai 12 cm. Dan ini merupakan salah satu akibat dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Mitigasinya kita berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan pajak lebih tinggi misalnya khususnya untuk penggunaan air tanah. Sedemikian rupa sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan. Jadi bukan air tanahnya. Nah, kemudian juga misalnya banjir yang disebabkan oleh gundulnya hutan, dan ini juga bisa kita berikan insentif kebalikannya. Insentif bagi usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghijaukan kembali sektornya atau propertinya maupun usaha di sekitarnya. Sedemikian rupa sehingga kita meringankan, memberikan insentif kepada mereka, tetapi juga usaha untuk memitigasi itu dilakukan oleh swasta. Dan karena mereka yang punya kepentingan, saya meyakini ini akan lebih efektif. Karena biasanya usaha-usaha itu ingin berusaha dalam jangka yang cukup panjang. Baik. Giliran Cagup nomor urut 1 sudah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas Andika. Mungkin ini akan saya menambahkan bahwa yang paling utama terkait dengan penurunan air tanah, kita harus lakukan penegakan perda. Sehingga tidak ada lagi dalam pengambilan air tanah semena-mena. Perda itu diatur dan dilaksanakan evaluasi pengambilan air tanah adalah 1 tahun sekali. Manakala saya dengan Gus Yassin nanti menjadi gubernur, perda itu akan kaya revisi untuk 3 bulan sekali kita lakukan evaluasi pengambilan air tanah untuk tidak dilakukan semena-mena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa solusinya? Kita harus menggunakan desalinasi. Dengan apa? Untuk merubah air tawar menjadi air air asin menjadi air tawar. Yang sudah dilaksanakan oleh Undip, yang sekarang dipraktekkan di Sayung. Jadi air asin kita rubah menjadi air tawar. Sehingga pengambilan air yang semena-mena, yang tidak melalui aturan, yang melanggar aturan sebagai perda, bahwa dimitigasi dengan adanya pengambilan atau alat yang sudah dicontohkan oleh Undip. Oleh karena itu, saya nanti akan berjanji bahwa untuk selanjutnya koordinasi
dengan BUMD kita, dengan PUMD kita untuk melaksanakan kegiatan dengan adanya penggunaan air tanah itu sendiri. Demikian selesai. Masih ada waktu? Ada tambahan? Atau cukup? Oke, kita hentikan waktunya dan kita beri apresiasi untuk kedua pasangan calon untuk sesi kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu, masing-masing pasangan calon 1 dan 2 telah menjawab pertanyaan dari panelis dan ditanggapi oleh paslon lainnya serta merespon balik tanggapan dari masing-masing calon gubernur. Di segmen berikutnya kita akan mendengar pendalaman visi misi namun kali ini dari masing-masing calon wakil gubernur. Tetaplah bersama kami tetap mohon kerjasamanya para pendukung, tidak memprovokasi. Kami akan kembali usai jeda di debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024.